Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Ibu Rin Marlia. Beliau adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung atau BPJN Lampung. Kita sudah masuk pada sesi ketiga, pemirsa Tegar TV. Sesi 1 dan 2 kita sudah penjelasan mengenai keberadaan tupoksi dari BPJN itu sendiri. Bu Rin Marlia, ini kita tahu di sesi ketiga ini, kita tahu sekarang ini kan mau menghadapi Lebaran ini Bu ya. Bagaimana program dan kesiapan jalur Lebaran dari BPJN Lampung itu sendiri Bu Rin? Ya, jadi kami ini kan melayani ataupun mengelola sepanjang 1292,25 kilo jalan tadi yang Jalan dari nasional tadi, ya. Jalan nasional yang tadi Bapak bilang bahwa ada marka kuningnya gitu ya. Itu terbagi di berbagai lintas barat, lintas tengah, dan lintas timur serta lintas penghubung. Yeah. Nah, jadi dalam menghadapi Lebaran ini kami berupaya dan berusaha maksimal mungkin gitu ya Pak, untuk melayani masyarakat di dalam mudik Lebaran. Karena kita tahu bahwa tahun ini itu tidak ada pembatasan kan? Iya betul. Jadi beda dengan 2 tahun lalu. Oh iya, gitu selama ya. kita pandemi selama ini ya. pandemi Iya. itu sampai kami pun juga tidak boleh meninggalkan lokasi pekerjaan kan pada waktu itu. Nah jadi euforianya itu pasti tentu beda gitu ya, dan pasti memang ramai ini Bu. Ramai Ya. pasti masyarakat juga antusias sekali untuk pulang bertemu dengan keluarga yang betul. sudah 2 tahun tidak pernah bertemu gitu ya di acara Lebaran ini. Jadi disinilah kami BPJN ini berusaha untuk menampilkan bahwa ruas jalan kami ini siap untuk menghadapi Lebaran nanti atau mudik Lebaran nanti dengan memastikan kondisi ruas kami itu dalam kondisi baik ya, dan bisa dilalui dengan aman, dengan nyaman gitu ya, tanpa lubang, gitu, insya Allah gitu ya. Dan kami sekarang juga sedang berguyur untuk penutupan lubang-lubang gitu ya Pak ya. Oh, program sekarang ini ya, kita penutupan lubang gitu, ya. terus memasang kembali marka yang sudah mulai kabur gitu ya, supaya itu juga berkeselamatan. Lalu juga kita juga ada pembersihan untuk saluran dan pemotongan rumput di bahu-bahu jalan dan median gitu ya. Betul. Ya. Tampaknya nggak ada masalah itu Bu di jalan nasional kita itu. Mudah-mudahan insya Allah ya Pak ya. Persiapan Lebaran ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah teman-teman PPK kami sedang berupaya untuk menutup lubang gitu ya. Jalan-jalan. Jadi nggak ada kekhawatiran masyarakat gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya Pak ya, insya Allah. Kalau misalnya masyarakat ya tetap saja mereka juga harus waspada ya. Maksudnya ya harus berhati-hati lah gitu ya, karena kan kalau mudik itu kan mungkin dari jarak jauh ya, karena kita kan jalan-jalan nasional itu untuk antar provinsi, antar kota, antar provinsi gitu kan, antar provinsi, dan itu kan perjalanan panjang ya. Betul. Jadi dibutuhkan kehati-hatian bagi pengguna jalan gitu ya, kesehatan fisik mereka juga, termasuk kesehatan mobilnya sendiri. Kendaraannya sendiri itu harus sehat ya gitu. Ya, Bu Rin, ini kalau kesiapan fasilitas pendukungnya sendiri atau ada peran posko siaga Sabta Taruna di masa pandemi ini gimana? Ya, jadi begini Pak, kami juga akan menempatkan posko-posko untuk posko-posko Lebaran di ruas-ruas jalan yang ada di wilayah PPK kami tadi gitu ya. Kita ada 10 posko gitu ya, yang kita sebar tadi itu di lintas timur, lintas barat, lintas tengah gitu ya. Posko siaga itu namanya. Posko siaga. Jadi kenapa disebut siaga? Karena di situ ada petugas yang insya Allah bertugas 24 jam siaga. Mulai kapan itu? Kami sekarang sedang menyiapkan untuk posko itu sendiri, karena pembangunan posko itu kan juga cukup cepat ya. Jadi insya Allah H-10 sudah terbangun posko-posko kami di ruas-ruas jalan tertentu, yang mungkin ruas-ruas jalan yang kami pilih itu adalah ruas-ruas utama dan agak macet gitu ya, supaya kami bisa memberikan informasi kepada pengguna jalan gitu ya, tentang kondisi jalan yang akan mereka lalui. Terus juga kami juga akan menempatkan posko tersebut untuk tempat istirahat sejenak. Tempat istirahat bagi pengguna jalan betul, gitu betul. juga.
Dan posko tersebut akan kami tempatkan mungkin di tempat-tempat yang dekat dengan fasilitas umum, misalnya ada toilet, di pom bensin di atau di mall-mall atau di dekat-dekat situ. Dan kami juga dibantu oleh toilet portable yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk kalau misal ada kendala. Kita juga akan menempatkan musola di situ, dan pastinya juga karena ini masih masa pandemi ya Pak ya, jadi masih tetap kami siapkanlah untuk cuci tangan gitu ya, tetap menjaga protokol kesehatan di dalam posko tersebut. Ya, kalau misalnya ya ada posko-posko ya untuk istirahat, keselamatan jalan mungkin. Betul. Capek gitu ya, berkendara sudah jauh gitu, kan ada batasan tertentu ya untuk mengendarai kendaraan, jadi juga harus istirahat. Meskipun mungkin banyak tempat-tempat rest area yang lain, kami juga menyediakan gitu. Ya, untuk mengantisipasi capek itu tadi ya Bu ya. Bu, ini kalau misalnya mengantisipasi jika terdapat penumpukan arus lalu lintas, terjadi bencana longsor gitu kan, bahaya juga, apalagi kita saat ini memasuki musim penghujan ini Bu Rin, ini gimana? Jadi kalau kita bilang bencana itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari kali ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada Bu. Mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya, supaya kita juga bisa berlebaran dengan pulang ke kampungnya aman gitu, tanpa ada kekhawatiran gitu ya. Nah, jadi kami itu juga menempatkan alat-alat berat Pak di lokasi-lokasi yang potensi untuk longsor. Kita tahu bahwa ruas lintas barat kita, khususnya di pesisir barat itu kan Luwik, Krui, Liwa gitu ya, Sanggi, Bengkunat itu rawan longsor, rawan gempa di sana ya. Jadi kami siapkan misalnya seperti ekskavator gitu ya. Nanti kalau misalnya ada longsor, dengan siaga teman-teman kami biasanya dibantu dengan pemerintah kabupaten untuk segera mengevakuasi longsoran tersebut gitu ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi gitu ya, tapi kita tetap akan standby antisipasi. Jadi alat-alat berat kami tetap standby di lokasi-lokasi, khususnya di base camp PPK untuk antisipasi. Tentunya kalau misal terjadi longsor itu menghambat arus lalu lintas. Betul. Karena kadang-kadang itu benar-benar jalanan bisa kita bilang putus ya kalau itu ya. Kalau nggak segera diselesaikan ya Bu ya. Betul. Tapi sejauh ini pengalaman kita yang kemarin-kemarin, bukan dalam tahap lebaran gitu ya, kalau ada longsor cepat sih Pak. Alhamdulillah koordinasi dengan pemerintah kabupaten di sana setempat itu dengan tim penanggulangan bencana itu juga cepat gitu ya. Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan mohon doanya. Hujannya kayaknya udah lebet-lebet juga ini Bu Rin. Betul. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, jadi kalau menurut penjelasan Bu Rin, Kepala BPJN Lampung, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, insya Allah kesiapan jalan menghadapi Lebaran ini tidak ada masalah. Terutama apalagi seperti yang disampaikan Bu Rin, sudah ditempatkan berbagai peralatan jika terjadi longsor, khususnya di daerah pesisir barat. Mudah-mudahan tidak terjadi longsor. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sesi selanjutnya. Tetap di Tegar TV.